Halo, kamu sedang ada di Eleven Channel. Selamat datang. Bahasan kali ini tentang ukuran penyebaran data. Rentangan, rentang, jangkauan, range adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Misal nih, data usia 17, 18, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 17. Kita cari ya, rentangannya berapa? Terbesarnya 20 ya, kemudian terkecilnya 17, berarti rentangannya 20 dikurangi 17, 3 ya. Agak nggak kelihatan ya, apalah. Lalu variasi itu untuk melihat penyebaran data. Ada varians populasi, yaitu ya variasinya, tapi dari populasi ya, dan berhingga dari X1, X2 hingga Xn. Rumusnya adalah sigma kuadrat sama dengan jumlahan dari selisih suatu data terhadap raratanya atau mu dikuadratkan, kemudian setelah masing-masing dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Untuk varian sampel dari sampel random X1, X2 hingga Xn, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma atau jumlahan dari setiap data dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian masing-masing dikuadratkan, lalu kita jumlahkan semuanya dibagi dengan N dikurangi 1. Nah, coba tentukan varians dari data 4, 7, 7, 8, 14. Oh iya, ada tipsnya nih. Kan di sini tadi ada varians untuk populasi, yaitu pakai huruf Latin sigma kuadrat. Ada varians untuk sampel, yaitu pakai S kuadrat. Nah, kapan nih pakai yang populasi, kapan nih pakai sampel? Kalau nggak ada clue-nya, bisa pakai hint ini ya. Jika data besar, lebih baik menggunakan rumus dengan N-1, yaitu yang varian sampel ya. Tetapi jika data kecil atau kurang dari 30, bisa menggunakan yang N, varian populasi. Kita coba ya, karena tadi kan cuma saya baca, pasti kurang jelas kalau nggak dicoba ya. Oke, kita punya data ini, lalu kita coba cari sigma kuadratnya. Masing-masing data kita cari selisihnya dengan mu atau rata-ratanya. Kita cari dulu rata-ratanya ya. Kalau rata-rata populasi tulisannya gini. Masih ingat kan, kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, berarti hasil jumlahannya 40 dibagi 5 ya. Hasilnya adalah 8. Udah ketemu rata-ratanya, tinggal kita cari jaraknya data atau selisihnya data dengan rata-rata. Caranya gimana? Kan ini ada datanya, ada 4 ke 8, berarti 4 dikurangi 8 min 4 ya, min 4. Kemudian ada di sini kuadrat, kita kuadratkan. Karena di sini sigma atau jumlahan, tandanya tambah lagi. 7 ke 8, 7 dikurangi 8 negatif 1. Kita kuadratkan lagi 7, negatif 1 kuadrat. Kemudian 8 ke 8 0 kuadrat. Kemudian ada 14 ke 8, 14 dikurangi 8 berapa? 6, kita kuadratkan. Setelah itu dibagi dengan N, atau banyaknya data ada berapa? 5.
Maka kita dapat 16 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 36 dibagi 5 adalah 54/5 atau 10,8. Ini varians populasinya. Kita coba semua rumusnya biar tahu cara pakainya ya. Nah, setelah ini kita akan coba untuk yang varians sampel. Kita lanjut. Ini yang varian sampelnya. Oke, kita coba. Tadi kita sudah tahu rata-ratanya karena rata-rata untuk sampel lambangnya X bar. Tadi 8 ya. Sama kan datanya. Lalu kita cari S kuadratnya. Sebenarnya sama ya cara menghitungnya. Tadi jaraknya 4 ke 8. Negatif 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kemudian, nah ini yang beda dibagi N dikurangi 1. N nya berapa? 5 ya. Dikurangi 1 berarti 4. Jadi 54 dibagi dengan 4. Hasilnya berapa? 13,5 gitu. Formula lain yang ekivalen untuk menghitung varian sampel adalah sebagai berikut. Oke, kita coba juga rumus ini ya. Yuk. Oke. Tadi oh ya, di sini nggak ada rata-rata ya. Jadi kalian kalau sebelumnya nggak ada disuruh nyari rata-rata, berarti kalian bisa langsung pakai yang ini. N-nya tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kali dengan sigma atau jumlahan dari XI kuadrat. XI kuadrat berarti 4 kuadrat. Berapa? 16 ditambah 7 kuadrat 49 ditambah 7 kuadrat 49 tambah 8 kuadrat 64 ditambah 14 kuadrat 196. Lalu kita kurangi dengan jumlahan dari XI, yaitu 4 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 14. Kita kuadratkan dibagi dengan N, yaitu 5 kalikan dengan N-1 4. 5 dikali dengan 374 kurangi dengan 40 kuadrat dibagi 20. Maka plus 70 dikurangi 1600 dibagi 20, hasilnya adalah 13,5. Sama kan? Varian sampel tadi sebelumnya hasilnya 13,5 juga kan? Oke. Makanya kita tulis di sini ekivalen gitu. Untuk kedua yaitu deviasi standar atau standar deviasi. Deviasi standar disimbolkan dengan S. Kalau tadi S kuadrat ya, dan sigma kuadrat adalah akar positif dari varian sampel, yaitu ini. Jadi kalau tadi sudah menghitung S kuadrat, di sini deviasi standar kita tinggal mengakarkan saja. Tadi hasilnya berapa? 13,5 ya. Jadi kita tinggal akar saja 13,5. Maka hasilnya adalah sekitaran 3,67. Ini juga sama. Gitu. Nah, 3,67 itu apa sih? Menyatakan deviasi atau semenyimpang apa sih, atau sejauh apa, sedekat apa dari data yang diberikan dari sentralnya atau ratanya. Tadi ratanya itu 8 ya. Nah, 8 dari 8 data tadi itu menyimpang seberapa jauh?
seberapa besar penyimpangannya, yaitu 3,67 ini dari 8. Nah, lebih jelasnya kayak gini nih. Tadi S-nya itu 3,67. Nah ini 8 sentralnya atau ratanya. Nah, seberapa jauh data itu menyimpang atau menyebar? Nah, 8 ditambah S, 8 ditambah 3,67 dan 8 dikurangi 3,67 kayak gitu. Nah, ini nih, kayak ini rata-ratanya. Nah, ini kan datanya ada yang besar, kecil-kecil gitu. Ada lagi namanya skor standar atau skor Z. Skor standar atau skor Z dari data observasi X pada sampel dengan rata-rata X bar dan standar deviasi S adalah, ini rumusnya, Z sama dengan data dikurangi dengan X bar dibagi dengan S. Nah, coba kita tentukan skor standar, rata-rata skor standar, dan varian skor standar dari data sampel berikut 5, 6, 7, 7, 10. Oke, kita coba ya. Pertama adalah cari karena rumusnya Z itu adalah ada X barnya dan S nya, kita cari dulu X bar dari ini ya. Oke, masih ingat kan cara nyari rata-ratanya? Tinggal dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita akan temukan di sini 7. 35 dibagi 5 ya. Lalu kita cari S-nya. Kalau S itu kan kita harus nyari S kuadrat dulu ya. Atau mau langsung pakai yang rumus ekivalen tadi juga boleh. S kuadrat berarti 5 ke 7 negatif 2 ya, kita kuadratkan. 6 ke 7 negatif 1 kita kuadratkan. 7 ke 7 0 kuadrat, 0 kuadrat, lalu 3 kuadrat dibagi dengan, kita pakai yang sampel ya, berarti, atau karena datanya kecil kita pakai oh ya, karena ini data sampel ya, berarti kita langsung pakai varian yang sampel. Masih ingat apa enggak? Yang varian sampel tadi berarti pakai N-1 ya. Nah, berarti di sini kita pakai N-1, N-nya 5, N-1 berarti berapa? 4. Berarti hasilnya nanti 4 ditambah 1 ditambah 9 dibagi 4 berapa? 14 dibagi 4 ya, 3,5. Itu S kuadrat. Kalau nyari S-nya berapa? Berarti akar dari 3,5. Akar positifnya ya 1,87, sekitaran inilah. Nah, kemudian kita cari Z-nya. Ada, misal kita tulis 5 itu Z1, 6 itu Z2, Z3, Z4, Z5. Kita cari dulu. Z1 nya itu berarti 5, masukkan rumus ke sini ya, dikurangi dengan X bar, X barnya ini tadi 7, kita bagi dengan S, S nya ini 2,87. Kemudian yang 6 Z2, 6 dikurangi 7 dibagi dengan 1,87. Lalu Z34 itu kan 7, berarti kan hasilnya 0 ya. Berarti sekarang Z anggap aja 3, yang 10 itu ya. 10 dikurangi 7 dibagi 1,87. Hasilnya boleh pakai kalkulator ya. Hasilnya adalah negatif 1,07, negatif 0,53 dan 1,60. Ini saya pakai dua angka di belakang koma, sebenarnya ada koma, ada terusannya lagi.
Lalu kita coba cari rata-rata skor standar. Berarti kita mau cari Z bar. Berarti tinggal kita jumlahkan lalu dibagi 3. Terus jumlahkan dengan 0 yang 2 tadi bagi 5, sama aja. Hasilnya berapa? Nah, ketika kita jumlahkan nih, dijumlahkan, hasilnya berapa? Iya, 0. 0 dibagi 3 atau 0 dibagi 5 tetap aja 0. Lalu kita cari varians dari skor standar. Varians. Nah, kita punya Z1, Z2, Z3. Kemudian kita cari variansnya kayak ini tadi. Kita cari selisihnya dengan 0. Anggap aja SZ kuadrat ya. Nah, berarti ini jaraknya ke 0 adalah kuadrat. Maaf, nggak gini tulisannya. Nah, kuadrat ditambah dengan 0,53 kuadrat. Kenapa? Karena kan min 1,07 jaraknya ke 0 rata-ratanya. Nah, itu kan tetap segini. Tambah 1,60 kuadrat. Kemudian dibagi dengan skor standar varians. Berapa? N-1? 4 ya. Maka nanti kalau dihitung hasilnya akan mendekati ke 1. Jadi 0,9 berapa gitu. 0,99 berapa gitu. Kan mendekati ke 1 gitu. Nah, ternyata sifat-sifat dari data standar adalah Z barnya untuk rata-rata skor standarnya tadi itu 0, kemudian SZ-nya kuadrat sama dengan 1, SZ sama dengan 1, dan data standar tidak mempunyai satuan pengukuran gitu. Jadi kalau kalian utuk-utuk pasti kembalinya ke sini. Nah, ini resource-nya. Kalau ada yang kurang jelas atau mau lebih didetailkan lagi, kalian boleh komen di bawah ya. Terima kasih.